Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi untuk tutorial kita tentang Excel. Kita akan belajar kali ini yaitu tentang pembahasan tentang penugasan yang sudah diberikan. Jadi penugasan yang diberikan kemarin itu kita diminta untuk menginputkan 5 buah nilai, kemudian secara otomatis akan muncul dengan sendirinya, yaitu nilai maksimalnya berapa, nilai minimalnya berapa, jumlah datanya ada berapa, rata-ratanya berapa, sama total nilainya berapa, kemudian dia dimasukkan dalam ranking berapa. Kita minta tugasnya ada 20 siswa. Baik. Untuk menyelesaikan penugasan ini yaitu dengan menggunakan rumus-rumus atau fungsi yang terdapat di dalam tab home di bagian editing. Itu sudah tersedia ini ya, yang di bagian auto ini ada sum, average, count number, sama max, sama min. Jadi di mana nilai-nilai fungsi-fungsi yang itu tadi digunakan untuk mengisikan nilai yang sudah disiapkan di sini. Jadi cara menggunakannya itu adalah kita misalkan di sini yang akan kita isikan adalah maksimal, maka dipilih di sini, dipilih max, terus kemudian dia meminta inputan, yaitu ini ya, minta inputan berupa range yang kita masukkan adalah range nilai antara nilai 1 sampai dengan nilai 5. Kalau sudah, silakan ditekan enter. Itu sudah masuk satu rumus maksimal. Kalau rumus minimal ini juga sama dengan menggunakan minimal dengan range nilai 1 sampai 5. Cacah data menggunakan count, rata-rata menggunakan average, sedangkan jumlah ini menggunakan sum. Nah, untuk mempercepat semuanya ini dengan kita blok yang sudah kita rumuskan. Terus kemudian setelah kita blok, supaya ini ya, tujuannya supaya kita tidak membuat rumus itu satu kotak sampai 20 sampai ini ya 100 ya, 20 kali 5 ya 100 rumus itu dirumus satu-satu. Jadi semua yang sudah dirumus ini tadi diblok. Kemudian di bagian ujung bawah kanannya ada tombol plusnya, kan berubah dari putih jadi ke hitam. Itu silahkan ditarik saja sampai ke bawah. Nah, maka secara otomatis seluruh rumus akan mengacu ke angka-angka yang ada. Nah, bagaimana dengan pengujiannya? Pengujiannya yaitu dengan menggunakan ini ya. Misalkan kita masukkan nilai 1 ada 80. Lihat, seluruh angka-angka yang ini sudah terisi secara otomatis. Karena tadi kita sudah melakukan perumusan untuk ini. Kemudian kita masukkan data yang kedua, misalkan 90, misalkan 100, terus kemudian ini 75, dan yang berikutnya misalkan 80. Maka secara otomatis akan menghitung datanya. Ini juga sama, misalkan kita isi 87, 78, 90, 98, 78, misalkan seperti itu. Ini diisi acak saja, hanya untuk sampling data. Nah, misalkan seperti ini.
Setelah sampling data itu, misalkan saya cuma pakai sampling data hanya ini ya, hanya 5 saja. Nah, bagaimana kalau kita itu mengisi range? Range itu dengan cara ini. Cara menghitung ranking itu menggunakan fungsi. Ini ya, fungsi itu bisa diambil dari sini, klik. Kemudian kita ketikkan rank. Kita cari. Akan muncul ini ya, range. Klik. Nih, help this function. Help on this function. Jadi ini adalah cara menggunakan fungsi range. Di fungsi range itu caranya adalah ini. Jadi misalkan ada data, ya, dia meminta inputan datanya ini, terus kemudian data kedua adalah data range-nya. Jadi data itu kalau di dalam data range dia termasuk urutan keberapa, itu dari range ini. Maka kita bisa menggunakan itu, yaitu sama dengan range, ya, range. Terus kemudian dia minta inputan apa? Saya ulangi ya, sama dengan range. Ini diklik, dia minta inputan number. Number itu maksudnya yang kita mau apa? Ini jumlah ya, jumlah. Terus kemudian di sini ada titik koma. Titik koma ini ya, di dalam formatnya ini kan ada titik koma, berarti mintanya titik koma. Ada kalau settingan di dalam komputer kadang mintanya hanya koma. Jadi sesuaikan dengan format yang ada di komputer. Kemudian range-nya adalah ini. Jadi perbandingan nilai ini kalau di dalam seluruh nilai jumlah berada di dalam ranking berapa, ini kita masukkan, kemudian kita tutup, enter, selesai. Nah, khusus untuk range ini ada kalau kita tarik ini rumusnya akan rusak, terutama rumus yang ada di dalam ini apa namanya, range-nya ini harus kita kunci, karena range-nya kalau kita tarik dia akan bergeser. Supaya tidak bergeser, misalkan ini ya, kayak kita coba tarik di sini, maka ini bergeser kan. Range-nya ini kan harusnya kita tetap pakai range yang M2 sampai M22. Sedangkan kalau di sini range-nya kok berubah jadi di kolom sini sampai dengan ini ya, selnya bergeser. Jadi supaya ditarik tidak bergeser, kita tambahkan tanda dolar di dalam selnya. Kita tambahkan tanda dolar, kita enter, terus kemudian baru kita seret lagi. Maka secara otomatis ini akan berada di range berapa. Ini ya, sudah nampak kan. Jadi misalkan dari 5 data ini yang ranking terbaik siapa? Ranking 1 adalah ini. Nah, secara otomatis akan muncul sendiri. Jadi misalkan di sini ada data baru lagi, misalkan seperti ini, maka otomatis dia akan masuk rankingnya berapa, nilainya berapa, seperti ini. Ini adalah caranya. Gitu ya untuk penugasannya. Semuanya silahkan dikerjakan, inputkannya terserah, data-datanya. Yang pasti seluruhnya bisa diakses dengan seperti ini. Dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.